14 jam sebelum demo, panggil menteri-menteri untuk memberitahu jadwal pemilu. Dan itu hari Minggu, ngapain itu? Jadi dia takut ketika dia tahu bahwa demo itu serius, besar. Jadi Pak Jokowi akhirnya bicara karena dia takut pada massa, bukan pada konstitusi. Kan ini soal permainan psikologi aja kan, karena itu mahasiswa menganggap gila nih orang nyogok kita apa. Dan di belakang pikiran mahasiswa ada social text yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Survei kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo belakangan masih tinggi, bahkan mencapai 80%. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebutkan bahwa survei-survei yang ada bisa jadi adalah bentuk dari mobilisasi yang sengaja untuk mengeluk-elukan Jokowi. Sebagai pemimpin, Jokowi seharusnya paham, sadar bahwa dia kehilangan akses etis pada rakyat, akses politik dari partainya sendiri. Jadi semua hal itu ditunjukkan dengan data dan boleh saja dimanipulasi. Survei dengan ekstabilitasnya 80%, tapi dompet emak-emak nggak bisa bohong. Apalagi sekarang segala-gala mahal, terbaru BBM naik. Kenaikan BBM mendongkrak segala bahan kebutuhan rakyat. Bahan kebutuhan rakyat melonjak naik, tapi penghasilan rakyat di pelosok tidak bisa mengikuti dan akhirnya terjadilah kekurangan, kesedihan, bahkan bisa diartikan kemiskinan. Jadi jangan bilang angka kemiskinan menurun. Kalau kalian mau tahu, melihat ekonomi sekarang, maka angka kemiskinan melonjak tinggi. Lihat rakyat Indonesia kelas bawah, di lapangan banyak yang menjerit atas keadaan ekonomi sekarang. Lebih lanjut, jika Jokowi ingin pamer soal kepuasannya akan prestasi kinerjanya, maka hal tersebut malah bisa membatalkan citra yang dia inginkan di akhir masa jabatan. Kalau mau jagoan, arogan, ini yang akan membatalkan citra dia ke depan. Bilang aja dia enggak mampu. Harusnya dia mencontoh Presiden Vietnam atau Perdana Menteri Selandia Baru yang berani mundur. Rocky menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan data yang sengaja mengangkat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam hal itu, Rocky mencontohkan apa yang terjadi pada presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Pemalsuan ini kita sudah tahu, bahkan di zaman Bung Karno dieluk-elukan, bilang presiden seumur hidup, seluruh rakyat diorganisir tiba-tiba jatuh. Kemudian Pak Harto, ekstabilitas 80%, 78% dalam 2 bulan Pak Harto jatuh. Jadi moral politiknya ini yang kepekaan pemimpin, enggak ada dukungan lagi dari rakyat. Apalagi ada rencana 3 periode. Dengan rencana itu, maka prestasi Jokowi akan diangkat agar rakyat melihat kalau Presiden Jokowi punya prestasi bagus dan akhirnya 3 periode terjadi. Dalam hal ini, pengamat politik Rocky menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan data yang sengaja mengangkat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi.